Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Bela Negara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan video UAS mata kuliah Ilmu Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan judul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan kami tidak bersifat teoritis umum, melainkan berdasarkan analisis konkret terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tercantum dalam PPT yang pada kesempatan sebelumnya sudah kami buat. Berdasarkan PPT yang kami kaji, judul Undang-Undang Desa telah disusun sesuai dengan kaidah teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana hal ini dipelajari dalam mata kuliah Ilmu Perancangan Undang-Undang. Judul tersebut dirumuskan secara lengkap sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perumusan ini telah memenuhi unsur-unsur formal penamaan peraturan perundang-undangan, yaitu mencantumkan jenis peraturan, nomor undang-undang, tahun pembentukan, serta nama atau objek pengaturan. Keempat, unsur ini merupakan bagian penting dalam teknik legislasi karena berfungsi sebagai identitas hukum suatu undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Tanpa penggunaan unsur tersebut, sebuah undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan baik dalam aspek formil maupun dalam praktik penerapannya. Lebih lanjut, dari sudut pandang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan, judul Undang-Undang Desa dapat dinilai telah memenuhi standar yang baik. Judulnya telah disusun secara singkat, jelas, dan tidak menggunakan singkatan atau istilah yang bersifat multitafsir. Penggunaan frasa tentang desa secara langsung menunjukkan fokus utama pengaturan, sehingga pembaca maupun aparat penegak hukum dapat dengan mudah memahami ruang lingkup materi muatan yang diatur tanpa harus terlebih dahulu membaca keseluruhan batang tubuh undang-undang. Hal ini juga mencerminkan prinsip efektivitas dalam penggunaan akses hukum bagi masyarakat. Selain itu, judul Undang-Undang Desa juga mencerminkan konsistensi antara judul dan substansi pengaturan. Dalam ilmu perancangan undang-undang, kesesuaian antara judul dan isi merupakan hal yang krusial agar tidak terjadi perluasan atau penyempitan makna yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara substansial memang mengatur mengenai kedudukan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta hubungan desa dengan pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian, judul yang digunakan telah merepresentasikan keseluruhan materi muatan secara proporsional. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari perspektif teknik legislasi dan prinsip perancangan peraturan perundang-undangan, judul Undang-Undang Desa telah dirumuskan secara tepat, sistematis, dan memenuhi kaidah normatif. Judul tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas formal, tetapi juga sebagai pintu masuk konseptual untuk memahami arah tujuan pengaturan yang ingin diwujudkan oleh undang-undang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembukaan. Pembukaan sendiri berisi 3, considerance, dasar hukum, dan juga diktum. Berdasarkan materi dan juga pasal yang kami pilih, yaitu pasal nomor 6 tahun 2014 tentang desa, undang-undang ini telah disusun secara sistematif, lengkap, dan juga sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembukaan diawali dengan frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan landasan moral dan juga religius pembentukan undang-undang. Selanjutnya dicantumkan jabatan pembentukan peraturan, yaitu Presiden Republik Indonesia, sebagai penegasan kewenangan konstitusional dalam menetapkan undang-undang. Bagian berikutnya akan saya bahas adalah tentang considerance. Considerance sendiri dirumuskan dalam butir-butir menimbang. Berdasarkan analisis kami, considerance dalam UU Desa memuat alasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Secara filosofis, considerance menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Secara sosiologis, considerance mencerminkan kebutuhan masyarakat desa akan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, otonomi, dan juga pemberdayaan desa. Secara yuridis, considerance menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap desa dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagaimana dicatat dan setelah pengamatan dari kami, redaksi considerance UU Desa tergolong cukup panjang, meskipun secara substansi telah memenuhi unsur normatif dari sudut pandang teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Considerance yang terlalu panjang berpotensi kurang efektif sebagai rujukan interpretatif. Oleh karena itu, secara teknis redaksi considerance sebaiknya dirumuskan lebih ringkas dan fokus pada prinsip-prinsip
dasar yang bersifat tahan lama. Selanjutnya, bagian dasar hukum dirumuskan dengan frasa mengingat yang mencantumkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan tentunya. Berdasarkan analisis dari kami, dasar hukum ini telah disusun sesuai dengan kaidah karena hanya memuat norma yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan desa. Pembukaan undang-undang kemudian ditutup dengan diktum yang diawali dengan kata memutuskan dan diikuti dengan kata menetapkan. Undang-undang tentang desa. Perumusan diktum ini telah sesuai dengan format baku dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penghubung antara pembukaan dengan batang tubuh undang-undang. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan mengenai pada bagian batang tubuh yaitu ketentuan umum. Nah, berdasarkan analisis kelompok kami dari PPT tadi, ketentuan umum Undang-Undang Desa ditempatkan pada pasal 1. Nah, pasal ini itu memuat definisi penting seperti desa, perangkat desa, dan istilah kunci lainnya. Nah, untuk penempatan umum itu di awal menurut kelompok kami sudah sesuai dengan pedoman teknis yang ada karena memudahkan pembaca untuk memahami pasal-pasal yang ada berikutnya. Namun menurut kelompok kami juga dalam PPT itu sudah dinyatakan bahwa ada beberapa istilah yang memiliki cakupan yang luas seperti itu kata kewenangan desa. Nah, sehingga dua kata ini tuh berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila penafsiran dari kata kewenangan desa ini tidak diperjelas dalam bagian peraturan pelaksana. Oke, materi selanjutnya kita masuk kepada batang tubuh, materi pokok yang diatur. Nah, jadi materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Desa yang sebagaimana diuraikan dalam PPT itu mencakup beberapa aspek fundamental. Yang pertama, itu pengakuan terhadap desa dan desa adat sebagai entitas hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal yang diakui oleh negara. Yang kedua, pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi struktur kelembagaan, kewenangan kepala desa, serta mekanisme pengambilan keputusan di tingkat desa. Nah, selanjutnya Undang-Undang Desa juga mengatur mengenai pembangunan desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa secara berkelanjutan. Nah, pembangunan ini itu tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu, diatur pula ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, aspek penting lainnya yang dapat disebut juga adalah pengaturan mengenai keuangan dan aset desa yang memberikan dasar hukum bagi desa dalam mengelola sumber pendapatan, anggaran, serta kekayaan desa secara mandiri namun tetap akuntabel. Nah, terakhir Undang-Undang Desa juga memuat ketentuan mengenai pengawasan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol untuk menjamin tata kelola desa yang transparan dan bertanggung jawab. Nah, PPT ini menilai bahwa susunan materi pokok dalam Undang-Undang Desa telah disusun secara logis dan sistematis, dimulai dari ketentuan umum hingga pengaturan yang bersifat lebih teknis dan khusus. Nah, namun demikian, terdapat catatan kritis bahwa beberapa norma itu masih menggunakan frasa yang bersifat cukup luas seperti berdasarkan prakarsa masyarakat. Nah, sehingga dalam praktiknya implementasi norma-norma tersebut sangat bergantung pada pelaksana serta penafsiran aparat di lapangan. Dalam PPT dijelaskan bahwa Undang-Undang Desa tidak menekankan ketentuan pidana, melainkan lebih banyak mengatur sanksi administratif terhadap kepala desa dan perangkat desa. Pendekatan ini dinilai memiliki kelebihan karena mengedepankan pembinaan administratif, namun juga memiliki kelemahan jika pelanggaran berdampak besar, seperti penyalahgunaan dana desa. Selain itu, Undang-Undang Desa memuat ketentuan peralihan untuk menjamin kesinambungan hukum serta ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya undang-undang dan pengundangannya. Dari sisi teknik, bagian ini dinilai telah sesuai pedoman. Berdasarkan PPT yang telah kami susun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dilengkapi dengan bagian penjelasan. Penjelasan ini berfungsi untuk membantu memahami norma dalam batang tubuh tanpa menambah norma hukum baru, sehingga telah sesuai dengan kaidah teknis. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam PPT kami juga dicatat bahwa UU Desa tidak membuat lampiran teknis yang rinci.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan teknis lebih lanjut diserahkan kepada peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Berdasarkan analisis PPT, kondisi tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi, pengaturan yang tidak terlalu rinci memberikan fleksibilitas bagi desa dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, ketergantungan pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar daerah apabila regulasi turunan tidak disusun secara seragam. Secara keseluruhan, PPT kami menilai bahwa struktur desa mulai dari judul, pembukaan, batang tubuh, hingga penutup telah disusun sistematis dan sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis PPT kelompok kami, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya telah memenuhi kaidah teknis dan struktur legislasi. Meskipun masih terdapat catatan perbaikan, khususnya pada kejelasan redaksi norma. Demikian video dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih.